Shalom, selamat pagi. Apa kabar semua? Sehat, amin, luar biasa. Siapa yang selama seminggu ini merasakan kebaikan Tuhan? Amin. Dia Allah yang teramat baik buat hidup kita, amin. Sebelum mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mempersiapkan hati kita. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang teramat baik buat kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur kami ada di tempat ini. Kami bersama-sama beribadah dalam keadaan sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini awal ibadah kami, pertengahan hingga akhir, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berotoritas dalam kehidupan kami, Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kami. Dan karena kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang hidup mengalir dalam kami saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pujian penyembahan akan Engkau muncul dari hati kami yang terdalam. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Amin Tuhan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari jemaat saja katakan, ku buka hati untuk jamahanmu. Amin Tuhan. Serah penuh. Amin, ini hidup kami Tuhan. Amin, benar Tuhan. Di altarmu menyembahmu. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih Tuhan. Amin. Seluruh hidupku
puji kebesaran-Mu, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik Tuhan, sebab Kau Allah kami yang kudus, sebab Kau Allah kami yang hidup. Haleluya, kami bersyukur, kami bangga memiliki-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar saat ini hati kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Biar saat ini Kau buat kami semakin melekat dengan hati-Mu Tuhan. Oh, lebih lagi kami mau rasakan hadirat-Mu, lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya, kami percaya saat ini Tuhan, Roh Kudus-Mu mengalir dalam kami, memenuhi hati kami Tuhan, menjamah kami Tuhan, sehingga pujian penyembahan dari hati kami yang terdalam untuk Engkau Tuhan. Oh haleluya, sebab Engkau baik, kami bersyukur sebab Engkau baik. Kami menyembah-Mu Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Biar segala hormat, pujian, pengagungan bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya, kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah, sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kau baik Tuhan. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang berkuasa, karena memang Kau Allah yang
terdahsyat buat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersuka cita, katakan amin. Dia Allah yang berkuasa, amin. Siap loncat buat memuji Tuhan. Amin. Oh yes.
Yesus kita luar biasa, amin. Kasih senyum dulu walaupun ketutup masker, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Ada yang belum? Nah, sama-sama ya, 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik, katakan kanan kirinya. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, pada minggu kedua ini kita akan memberi persembahan misi. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop. Kalau belum, silakan angkat tangan, nanti pelayan yang akan membagikan amplop. Puji Tuhan, sudah, mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat anugerah Tuhan yang sungguh besar dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Kami mengalami Engkau lebih lagi dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan siang hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami Tuhan mau bawa seluruh doa kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, saat ini kami akan memberikan korban persembahan misi. Engkau memberkati setiap pemberian kami. Berapapun yang kami berikan Tuhan, pergunakan setiap persembahan ini Tuhan untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Di dalam misi ini Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, biar kami berdoa Tuhan untuk pelayanan misi khususnya yang ada di GBI Rock Tabanan ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya dari tempat ini akan banyak menjangkau jiwa-jiwa. Akan banyak orang-orang yang dijangkau, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang belum mengalami kasih Bapa, orang-orang yang belum diselamatkan akan diselamatkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja ini Tuhan akan menjadi terang bagi kota Tabanan. Kami berdoa juga Tuhan saat ini Tuhan, khususnya kami berdoa untuk seluruh yang ada di Indonesia ini Tuhan, suku-suku yang belum terjangkau, orang-orang yang belum sama sekali mendengar tentang kabar baik Yesus. Kami berdoa Tuhan, dibukakan pintu setiap Injil bisa masuk ke tempat mereka, dan lebih banyak lagi orang yang bertobat dan menerima akan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami siap memberi, berkati setiap kami. Berapapun yang kami berikan, biarlah persembahan ini dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap memberi di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Bahwa saat Kristus di dalam kita, Tuhan sanggup ubahkan. Mungkin pikiran kita yang salah, tingkah laku kita yang salah, itu dirubah segalanya menjadi baru. Sehingga apa? Pikiran Kristus ada dalam kita, karakter Kristus pun ada dalam kita. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita terima firman Tuhan. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap
hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Inamaya Kami ramaya. bersyukur. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup kami. Oh, inara ramaya ramaya shandara. Kami mau mengasihimu lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Kami mau lebih dalam menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Haleluya. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau dengan Amin. segenap hati kami. Amin. Ampuni Tuhan kami kalau masih banyak hal yang mungkin kami simpan di hati kami yang tidak benar. Tuhan ampuni kami, kuduskan kami saat ini. Layakkan kami untuk memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ramaya ramaya. Sebab Kau Allah yang setia, sebab Kau Allah yang kudus. Kami bangga memiliki-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Oh, haleluya. Ku cinta Kau Yesus. Amin. Amin. Hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku. Amin Tuhan. Kekasih dan hidupku. Oh haleluya. Engkau segalanya bagiku. Amin Tuhan, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Ku bersyukur.
segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Raja. Kita bangkit berdiri, nyatakan iman kita di dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, Kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Sembah Dia. Haleluya. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur. Haleluya, ku bersyukur Bapa. Haleluya, inaralamaya. Oh haleluya, ku memuliakanmu. Haleluya, inaralamaya ralamaya. Inamaya ralamu, inamaya ralamasa. Ku muliakan Tuhan. Haleluya, ku tinggikan Engkau. Haleluya, oh haleluya. Ramalamaya shandara lamaya ralamata pas. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih buat pimpinanmu sepanjang waktu ini dan sampai pada minggu ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Engkau hendak memberkati kami. Lewat kebenaran-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Pemulihan kekuatan baru. Terima kasih Bapa. Patahkan segala gangguan dari kegelapan yang ingin mencuri kebenaran firman. Kami ikat, kami tolak di dalam nama Yesus. Biar hati pikiran rohani kami terbuka dan sungguh-sungguh mau menikmati kebenaran-Mu tertanam dan berbuah dan dapat kami lakukan. Roh Kudus bekerja atas hidup kami semua sehingga yang menyampaikan dan yang mendengar kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Salam. Ini pertama kali saya beribadah di tempat ini yang sudah jadi dengan luar biasa. Saya perkenalkan sedikit bahwa saya dulu 2000, dari tahun 2000 sampai 2007 kalau nggak salah. Saya ada di sini. 1 tahun ada di Bedugul, pelayanan di sana, dan setelah itu saya pulang ke Sumba dan sekarang merintis kembali ke Bali dengan gereja di Sun Boutique Hotel. Tetapi sekarang masih tutup dan ini pertama kali sejak pandemik saya khotbah di umum kembali dan selama ini hanya live online dan tadi akibatnya saya basah ini gara-gara pakai itu. Saya mau minum kok lah kena. Baru pertama kali saya pakai itu juga. Aduh, ini istri saya bilang kenapa? Karena belum pernah pakai itu, baru pertama. Sudah beli tapi baru pertama kali dipakai. Hari ini pakai pertama dan
Memang ibadah pakai begitu agak susah. Dan ini Bapak rohani saya yang luar biasa membimbing selama saya kuliah di STI. Saya 6 tahun ya, 7 tahun hampir di sini dengan bimbingan dari Bapak Gembala Saudara di tempat ini. Ini luar biasa dan ini gedung yang luar biasa, Tuhan berkati. Dan saya tadi banyak bicara. Luar biasa, Tuhan pimpin. Orang tua kekasih juga dalam keadaan yang sehat selalu. Ibu juga anak-anak. Puji Tuhan, kita akan mendengar dan nama saya adalah Edward Leonard Ndun Raguwino. Panjang sekali saudara, jadi karena nama dari timur, soalnya ada marga di sana. Jadi cukup panjang. Istri saya ada di belakang bersama anak saya 3. Kami sudah punya 3 anak, sudah cukup. Sudah lebih, sebenarnya mau banyak tapi istri saya bilang cukup dah katanya. Sebab banyak anak itu kalau di dalam Tuhan itu adalah berkat. Amin. Kalau di luar Tuhan jangan, nanti pusing nanti saudara. Kalau sudah tahu penginjilan, saya selalu ajar jemaat saya, banyak anak enggak apa-apa. Tapi kalau tidak tahu penginjilan jangan. Nanti anak yang dilahirkan akan menjadi anak yang jahat, lebih berat. Lebih baik anak-anak yang sedikit tetapi yang luar biasa takut akan Tuhan. Amin. Nah, karena itu pagi hari ini saya akan bicara tentang firman Tuhan yang diambil tentang mengapa saya tidak mempunyai keyakinan. Saudara, di zaman sekarang ini keyakinan kita sangat penting. Kenapa? Tanpa keyakinan yang kuat, kita akan diombang-ambingkan oleh apapun. Ajaran, oleh situasi, kondisi. Saudara bisa kuat hari ini karena ada keyakinan sebenarnya. Semakin saudara yakin tentang kekuatan Tuhan, maka apapun yang kita lewati, kita akan tenang saja. Amin. Ada banyak orang pikir bahwa keyakinan itu biasa. Kekuatannya luar biasa. Semakin saudara yakin kekuatan Tuhan, semakin saudara akan bisa jalan tanpa mengerti masalah apapun tidak jadi masalah. Karena itu saudara dan saya harus bisa mengerti bahwa keyakinan itu adalah dasarnya dari firman. Dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman, bukan gosip, bukan cerita dongeng. Semakin saudara mengerti firman, pegang firman, tertanam firman, maka saudara akan semakin punya keyakinan. Dan keyakinan itu akan membawa kita semakin berjalan, semakin kuat. Alkitab berkata orang percaya bukan jalan semakin lemah. Semakin hari semakin kuat, dikatakan seperti rembang tengah hari. Bukan semakin lemah imannya. Berapa banyak saudara sudah lahir baru, bertahun-tahun. Keyakinannya sudah sampai di mana imannya. Dan hasil dari keyakinan saudara itu akan ada. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mengerti apapun. Karena itu saudara, kita lihat di slide itu, mengapa saya tidak mempunyai keyakinan, kita lihat ada orang yang bingung di sana. Kalau tidak ada keyakinan akan pusing pikirnya bagaimana menghadapi situasi sekarang. Lebih lanjut dikatakan di situ bahwa orang yang sudah punya keyakinan itu, kita harus lihat dari Yohanes, 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Mari kita buka, kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Di 3 ayat ini kita akan fokuskan. Sudah dapat? Mari kita baca. 1, 2, 3. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. Keyakinan ini adalah berkaitan dengan percayanya kita untuk memahami hidup yang kekal. Dan keyakinan akan hidup yang kekal. Karena ada banyak orang percaya. Satu ketika saya ditanya oleh seorang saudara kita dari Muslim, dia katakan, apakah Bapak yakin percaya selamat? Yakin.
Lalu dia bilang, kok Bapak begitu sombong? Enggak, saya enggak sombong. Karena memang di dalam Alkitab saya mengatakan demikian. Kamu harus tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Lalu dia bilang, kenapa Bapak begitu sombong? Enggak, saya enggak sombong. Karena memang di kitab suci saya berkata demikian. Dan saya harus katakan kepada kamu dengan sungguh bahwa saya pasti selamat. Dan saya pasti memiliki hidup yang kekal. Kamu harus tahu supaya kamu percaya kepada nama anak. Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ayat 13. Waktu saya baca ayat ini, saya berkata bahwa tidak mungkin kita punya keyakinan yang lebih dari itu. Hidup kekal itu karena Tuhan yang beri. Saya jelaskan kepada dia, kenapa saya yakin? Karena bukan saya yang berbuat untuk selamat. Amin. Saudara harus percaya itu. Siapa yang membuat kita bisa selamat? Yesus. Hanya Yesus yang datang tanpa dosa. Mati di kayu salib untuk bayar dosa saya dan saudara. Bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan maut, setan dan neraka. Naik ke sorga, duduk di tata sorga menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dan kirim Roh Kudus datang mengetuk pintu hati saya dan saudara. 5 hal ini adalah Injil keselamatan. Datang, mati, bangkit. Naik ke sorga, kirim Roh Kudus. Saudara, kalau saudara menyampaikan Injil, itulah 5 hal. Jangan lupa. Disitulah dasar keyakinan saya dan saudara. Amin. Yesus. Barang siapa memiliki anak, yaitu Yesus. Dia harus tahu bahwa dia memiliki hidup yang kekal. Bukan soal nanti perbuatannya gimana, bukan. Miliki hidup yang kekal oleh perbuatan Yesus. Kalau kamu kan selamat karena kamu berbuat. Makanya kamu pasti tidak bisa bilang yakin. Kalau kamu yakin itu adalah kebohongan. Dan akhirnya dia berhenti bertanya. Saudara, berapa banyak kehidupan saya dan saudara sebagai anak Tuhan. Karena kita kurang mengerti tentang hidup di dalam keselamatan. Hidup di dalam keselamatan ini sangat penting, saudara. Kalau kita tidak mengerti, maka kita akan mengalami yang namanya kebingungan yang luar biasa. Ketika keselamatan kita goyah, semua akan goyah. Saya baru-baru ini belajar eskatologi. Ternyata eskatologi itu tidak bisa dipahami kalau saudara tidak mengerti keselamatan. Karena kalau keselamatannya kabur, eskatologinya juga kabur. Kenapa ada kaitannya dengan akhir kedatangan Yesus? Kita bisa kabur karena Yesus akan menjemput orang percaya. Kalau kita tidak yakin, kita masuk di akhir zaman dan kita yakin Tuhan menjemput saya, diri sendiri, maka kita tidak akan yakin, kita takut menghadapi akhir zaman. Berapa banyak saudara takut menghadapi akhir zaman? Harusnya senang, amin. Karena bertemu dengan siapa? Tuhan. Kalau keselamatannya jelas, kita tidak akan takut dalam hidup ini. Apa yang membuat saya dan saudara takut? Orang yang mendapat keselamatan dia harus mengerti benar tentang Kristus. Tadi Kristus yang saya jelaskan itu datang, mati, bangkit. Ada banyak orang berkata Kristus itu. Kenapa Yesus adalah Kristus? Dikatakan bahwa Yesus kenapa bisa jadi juru selamat? Saudara pasti tanya. Kenapa hanya Yesus? Saya pernah tanya itu. Dan ternyata jawabannya memang hanya Yesus yang bisa menjadi juru selamat. Dia datang tanpa dosa. Kenapa datang tanpa dosa? Karena tidak melalui keturunan Adam. Semua nabi yang datang melalui keturunan Adam tidak bisa jadi juru selamat. Karena dia sudah terkena dosa pertama. Yesus potong jalur. Dia datang dari keturunan perempuan. Oleh Roh Kudus Maria mengandung. Amin. Jadi dia tidak datang dari Adam. Makanya dia suci, kudus. Dan bisa bayar dosa saya dan saudara. Oleh Adam, satu orang Adam pertama, semua orang berdosa. Tetapi oleh satu Adam kedua, Yesus Kristus, semua orang bisa disucikan kembali. Jawaban itu satu. Satu orang berdosa menyebabkan semua orang jatuh dalam dosa, diikat dosa. Satu orang yang suci, Adam kedua, Yesus. Dia menyucikan kita kembali. Jawabannya pas. Jadi Injil
Mengerti tentang Kristus ini sangat penting. Untuk jelas menerima dengan hati yang sungguh-sungguh itu baru akan menjadi bagian yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Karena keselamatan itu harganya paling tinggi. Tuhan Yesus pernah berkata, apalah gunanya semua orang kita memiliki seluruh harta di dunia ini, tapi kita kehilangan nyawa, keselamatan. Maka kita akan sia-sia, saudara. Keadaan seperti ini adalah keadaan yang paling kesempatan untuk menanam keselamatan bagi diri sendiri. Karena ada banyak orang yang takut mati hari-hari ini. Tidak sengaja di akhir penujung akhir tahun 2019 waktu masuk tahun 2020. Saya mendapat visi untuk gereja bahwa rebutlah jiwa. Satu bawa satu. Saya tidak tahu, saya dapat ayat dari Yudas. Ayat 23, rebutlah mereka yang ragu-ragu. Dan zaman ini memang sebanyak orang ragu-ragu. Kebingungan karena COVID, kebingungan karena berhadapan dengan maut, bahaya. Dan mereka ketika ragu, mereka butuh kepastian. Amin. Saudaralah yang harus membawa kepastian itu. Mengaku dengan mulut, orang yang menerima Yesus, dia dikontrol oleh Roh Kudus. Hidupnya. Tadi kan datang tanpa dosa, mati bayar dosa. Penginjilan itu hanya 5 tentang Yesus. Tidak boleh lebih dari itu. Maksudnya tidak menginjil kalau kita tidak menyampaikan Yesus. Ada orang yang cerita sana sini, bukan menginjil. Menginjil itu adalah Yesus disampaikan dan tawar sampai dia menerima. Kalau dia tidak mau menerima, penginjilan kita selesai. Setelah saudara sampaikan Yesus datang, mati, bangkit, naik ke surga, dan apakah kamu mau? Kalau dia tidak mau, sudah selesai. Tapi jangan tidak tawar lalu bilang, saya sudah menginjil. Harus sampai berani tantang untuk dia menerima Tuhan. Kalau enggak, kita enggak tahu apakah dia akan menerima atau tidak. Tetapi Roh Kudus yang akan menuntun. Amin. Karena Roh Kudus yang akan bekerja. Saya dan saudara hanya tugasnya menyampaikan. Roh Kudus akan membuka hati orang percaya. Kadang orang sudah mengerti dengan jelas tidak mau terima. Kadang orang yang mengerti hanya sedikit saja, tapi dia karena dijamah oleh Tuhan dia bisa menerima. Jadi itu bergantung dari Roh Kudus. Dan orang yang menerima Yesus itu adalah Roh Kudus yang ambil alih. Tapi bagian saya dan saudara, bagaimana kita mau menyampaikan kalau kita sendiri nggak yakin. Saya perkirakan kenapa banyak jemaat Tuhan tidak berani menyampaikan Injil. Satu, pertama dia tidak mengerti. Kedua, dia juga sendiri belum pasti. Kalau orang pasti keselamatannya, dia nggak akan diam. Amin. Masa dia mau biarkan keluarganya binasa? Saudara, ada yang berpikir bahwa biarin dia di agama lain. Biarin aja. Saudara, itu orang tuamu atau kakakmu, tidak mungkin. Kita harus berpikir untuk menyelamatkan. Nanti saya akan putar video itu. Saudara akan bisa melihat kalau orang tahu keselamatan, dia tidak akan diam. Petrus pernah disuruh diam oleh para ahli Taurat di penjara. Jangan sampaikan nama Yesus. Lalu Petrus bilang apa? Kamu pikirkan sendiri mana lebih penting. Taat kepada Tuhan atau kepada manusia. Dan bagi saya tidak mungkin saya tidak menceritakan Yesus. Saya 3,5 tahun tidur bangun dengan dia. Saya melihat mujizat dia. Saya sendiri berjalan di atas air. Saya sendiri mengalami 5.000 orang diberi makan. Saya sendiri melihat setan diusir. Saya sendiri mengalami kekuatan itu. Tidak mungkin saya diam. Dan lebih baik mati daripada diam. Dan Petrus tetap menyampaikan Yesus. Amin. Itu orang yang tahu Injil. Itulah orang yang tidak akan diam kalau dia mengerti keselamatan. Beberapa waktu memang di keluarga kami juga ada beberapa yang belum percaya. Dan itu menjadi pokok doa saya dan istri. Dan kami terus lakukan. Setiap kali ada kesempatan kita akan melakukan penginjilan itu. Saudara, kalau orang dikontrol Roh Kudus dikatakan di situ. Bagaimana kondisi orang yang tidak memiliki hidup oleh Roh Kudus? Seperti Adam.
Adam pada waktu pisah dari Tuhan, mereka kehilangan segalanya. Kan aturan penciptaan itu Tuhan harus bersama dengan kita. Amin. Kenapa? Karena Tuhan menghembuskan rohnya, nafasnya. Aturan penciptaan. Kalau pohon itu harus di mana? Akarnya harus di dalam tanah. Bukan kenapa pohon itu besar dan disembayangi. Semua pohon yang disembayangi kalau dilepas dari tanah akarnya pasti mati. Karena masih ada di dalam aturan penciptaan, dia masih hidup bukan karena dia ada roh. Dia hidup karena aturan penciptaan. Ikan harus di dalam air. Selama ikan di dalam air, siapa yang kasih makan ikan di laut? Beribu-ribu, berjuta-juta. Aman, itu aturan penciptaan. Manusia, kau harus bersama saya, Tuhan bilang. Di Taman Eden. Tapi karena jatuh dalam dosa, hilang semua. Itulah yang paling berat sebenarnya. Jadi saudara, yang paling berat itu adalah keterpisahannya kita dengan Tuhan. Dan itu sudah terjadi, damai sejahtera, semua hancur, semua hilang. Dan dikatakan di situ bahwa dari situ kita harus tahu bahwa keadaan bahwa kalau kita tidak mengerti keselamatan, kita sebenarnya sama seperti Adam yang sedang terpisah dari Tuhan. Kalau orang yang mengerti keselamatan, dia sedang bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Tuhan ada di dalam saya dan saudara. 24 jam. Sadar atau tidak, Tuhan ada di dalam saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengerti keselamatan sangat penting. Kalau kita tidak mengerti keselamatan, itu sebabnya keyakinan kita akan goyah. Mengapa saya tidak yakin mempunyai keyakinan? Karena keselamatannya saya tidak mengerti. Semakin saya percaya Yesus, maka sebenarnya semakin saya punya keyakinan yang kuat. Dan kita tidak akan diam, akan banyak menjadi berkat. Yang kedua yang saya lihat kalau kita tidak mempunyai keyakinan, karena kurang mengerti tentang berkat yang ada di dalam, yang dimiliki oleh orang yang mendapat keselamatan. Orang yang sudah dapat keselamatan ada berkatnya. Apa berkatnya? Yang pertama, dibebaskan dari dosa. Ketika kita menerima Yesus, jaminan dari dosa, hidup dilepaskan dari dosa, diampuni. Makanya untuk bertemu kembali Tuhan harus diampuni dulu dosanya. Saudara tahu Tuhan suci kan? Kita berdosa. Sekarang orang pakai agama, mau ketemu Tuhan yang suci. Bagaimana? Belum disucikan mau ketemu Tuhan. Mana bisa? Makanya jalan keselamatan itu diberikan. Supaya proses pertemuan dengan Tuhan itu bisa terjadi kembali. Tanpa diampuni dosa, kita tidak bisa ketemu Tuhan sampai mati. Ketika Adam keluar dari Taman Eden, dia harus binasa nantinya. Karena itu Tuhan berjanji akan kirim keturunan perempuan dalam Kejadian 3 ayat 15. Tuhan akan menjadikan keturunan untuk menyelamatkan Adam. Dan itu ada di dalam Yesus. Jadi kalau kita tidak mengerti tentang berkat yang dimiliki oleh orang yang sudah dapat keselamatan, maka hidup kita akan berasa bahwa saya masih terikat oleh dosa. Tidak. Yesus sudah ada di dalam saya. Dan Yesus sang pengampun siap memulihkan saya. Amin. Berapapun dosa. Dan dibebaskan dari beban dunia. Dibebaskan dari kuasa setan. Berapa banyak saudara berani usir setan? Orang yang sudah selamat, halo, atau panggil Bapak lagi untuk usir. Jangan. Saudara juga bisa usir setan, amin. Karena Yesus yang sama ada di dalam saya dan saudara. Amin. Kalau saya bilang jemaat saya, jangan kamu panggil saya kalau hanya untuk usir setan. Kalau enggak, lebih baik kamu harus dilayani ulang. Kenapa? Kalau setan aja kamu enggak berani usir, padahal itu tanda orang percaya. Di dalam dikatakan orang percaya itu, dikatakan tumpang tangan atas orang sakit sembuh. Dan usirlah setan-setan. Itu bukan untuk pendeta saudara. Itu untuk orang percaya semua. Makanya jangan coba panggil pendeta untuk usir setan ya. Usirlah sendiri. Kalau saudara bisa usir setan di dalam nama Yesus, maka saudara akan mengalami kemerdekaan. Amin. Kekuatan. Jangan hanya usir setan masih panggil pendeta. Nanti kapan kamu usir setan di saudara-saudara yang lain?
Tidak akan bisa, saudara. Pendeta juga terbatas waktu. Di sini kalau kerasukan, di sana kerasukan gimana? Semua kerasukan. Saudara bisa usir di mana nanti? Kalau saudara mau tunggu Bapak Pendeta Teguh yang datang gimana? Keburu sudah setan yang menguasai. Saudara, keburu sudah hancur banyak. Belajar usir setan selalu. Amin. Orang yang percaya sudah dibebaskan dari kuasa setan dan harus bisa melawan setan. Jangan berteman dengan setan. Ada yang mau berteman dengan setan? Berteman Pak, biar dia tidak ganggu kita. Tidak ada, setan tugasnya mengganggu saudara. Dari dulu sampai sekarang saudara tidak bisa membuat dia tidak mengganggu saudara. Itu tugasnya. Karena itu tidak ada cara yang lain, harus lawan. Orang yang sudah diselamatkan dia bebas dari dosa, dari keadaan dunia ini. Dari kuasa neraka. Dan dari dikatakan di situ dari menjadi saksi. Saudara dan saya akan menjadi apa? Saksinya Yesus. Jadi orang yang sudah menerima keselamatan, dia punya 4. Bebas dari dosa, dari beban dunia ini. Dunia tidak bisa menguasai dia. Setan dan bebas dari kuasa neraka dan menjadi saksi. Kalau saudara sudah mengerti keselamatan, tidak menjadi saksi, ini perlu ditanyakan. Keselamatan macam apa yang sedang saudara pegang? Karena keselamatan kita hanya satu jalannya, melalui Yesus. Amin. Satu ketika saya menginjili seorang kiai ya, di kampung Islam di Pemogan. Namanya Haji Soleman. Saya ketemu di rumah sakit lalu saya injili dia. Dia bilang saya percaya 5. Saya bilang enggak bisa 5 Pak. Hanya 1 yang bisa menyelamatkan. Dia percaya Ibrahim atau berapa itu. Bapak yang tahu kalau Islam punya itu 5. Sampai kepada Isa juga. Tapi saya bilang kamu hanya boleh percaya Isa aja. Karena Yesuslah juru selamat itu. Dan akhirnya dia berdoa dengan saya di pondok. Dan saya kunjungi ke rumahnya tapi dia takut. Karena dia takut istrinya tahu. Dan dia juga masih aktif di masjid. Untuk khotbah. Saya juga tidak begitu tahu ke Muslim, tapi saya berdoa dengan dia dan terima dan saya kunjungi beberapa kali. Tetapi saya bilang bahwa memang tidak ada jalan yang banyak. Keselamatan itu hanya buka jalannya 1. Saya pun pendeta tidak akan bisa selamat kalau tidak melalui Yesus. Amin. Saya bilang kepada anak-anak saya, kamu juga tidak bisa selamat kalau mengandalkan bapakmu pendeta. Jangan pernah. Kamu harus percaya sendiri. Dan harus terima Yesus itu sendiri secara pribadi. Anak saya masih kecil tetapi saya ingatkan mereka berulang kali. Kamu tidak akan selamat dengan saya. Kamu harus selamat dengan Yesus. Dan bukan karena kamu lahir Kristen, kamu bisa selamat. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, bebaskan dari kuasa dosa, kuasa neraka, menjadi saksi ini sangat penting. Yang ketiga dikatakan di situ bahwa kalau kita sudah mengerti keselamatan kita akan bingung dan nanti kita tidak mengerti kuasa. Yang ketiga karena kurang mengerti tentang kuasa yang dimiliki oleh orang yang mendapat keselamatan. Tadi ada berkat. Kalau kita selamat kita harus mengerti berkat keselamatan tadi. Yang ketiga kita harus mengerti kuasa yang dimiliki oleh orang yang dapat keselamatan. Apa kuasanya? Ada 3. Kuasa memberitakan Injil dan kuasa untuk menang atas setan dan kuasa jawaban doa. Amin. Seorang yang menerima keselamatan, dia pasti bisa menikmati kuasa ini. Memberitakan Injil itu tanpa takut. Saudara, ada yang saudara takut? Menginjili satu orang ini saya takut. Jangan. Kalau saudara takut berarti saudara tidak punya kuasa. Padahal Tuhan sudah beri kuasa yang luar biasa. 3 kuasa ini hanya boleh terjadi semakin kita yakin karena kita menerima keselamatan dari Tuhan. Di dalam keselamatan ada kuasa. Dan kuasa memberitakan Injil itu hanya bagi orang percaya. Orang kaya tidak bisa memberitakan Injil, saudara. Kalau dia tidak menjadi anak Tuhan. Berapa banyak orang kaya? Orang pintar pun juga tidak bisa memberitakan Injil. Kalau dia tidak menerima keselamatan. Justru Tuhan pakai orang-orang biasa yang menerima keselamatan. Mereka bisa menjungkir balikan dunia ini. Amin.
Apakah murid-murid Yesus itu orang-orang hebat? Enggak, biasa saja. Tapi karena kuasa itu ada. Seperti tadi yang Pak Arifin bilang. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan kepada siapapun kita tidak akan takut. Karena apa? Kita sudah disertai kuasa yang paling tinggi. Roh Kudus adalah kuasa yang paling tinggi. Tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Roh Kudus. Setan berapa banyak pun setan kumpul, tidak akan bisa melawan Yesus. Amin. Makanya saudara jangan takut, baru setan satu aja sudah takut. Saudara lewat pohon saja masih bel-bel. Tidak usah takut, amin. Walaupun kita hidup di tengah pulau yang banyak setannya. Di sini setan seluruh dunia loh. Saudara percaya nggak ada setan seluruh dunia di Bali? Setan dari Afrika datang. Semua orang yang datang itu bawa setannya. Ngumpul di Bali. Dan akhirnya saudara penuhlah kegelapan di Bali. Setan seluruh dunia ada di sini. Karena seluruh dunia ada datang ke sini. Dia bawa jimat-jimat dari sana. Dia kumpul di sini. Nah kalau saudara nggak kuat, pasti akan disikat oleh kegelapan. Saudara, karena itu mengerti keselamatan akan mengerti kuasa. Tadi mengerti keselamatan akan mengerti berkat. Amin. Jangan lagi cari berkat. Di dalam keselamatan berkat paling tinggi. Saudara sehat itu biasa. Kurang itu biasa. Tapi keselamatan itu luar biasa. Amin. Mujizat terbesar dalam hidup saya dan saudara adalah apa? Keselamatan karena saudara bisa pindah ke neraka, dari neraka ke surga. Ini berat saudara. Kalau hanya sembuh itu berkat biasa. Dukun juga bisa sembuhkan. Makanya jangan terlalu menyaksikan sembuh. Kenapa? Karena banyak orang ke dukun dia sembuh juga. Tapi kalau menyaksikan keselamatan tidak ada yang sama. Amin. Jangan menyaksikan berkat juga. Karena ada orang, saya lo baru dapat tanah 5 are. Padahal dia ada orang di luar Tuhan 1 hektar, 20 hektar. Terus apa yang kita mau saksikan? Tapi kalau kita bilang kamu mau dapat keselamatan, ini jauh berbeda. Amin. Kuasa kita untuk memberitakan Injil itu sangat tinggi. Makanya waktu saya mau mendoakan orang yang sakit, saya tanya lebih dahulu keselamatan dia. Kenapa? Karena kalau kamu sehat, lalu kamu tidak selamat, pasti tetap ke neraka. Saya balik pelayanan saya. Sebelum kamu saya doakan sehat, saya mau berdoa kamu terima Tuhan dulu. Kenapa? Karena itu jauh lebih tinggi daripada kamu sekedar sehat. Kamu sehat juga sebentar bisa mati kok. Tetapi kalau kamu selamat, sehat atau tidak begitu penting. Itu terserah Tuhan. Amin. Saudara harus menyampaikan kuasa, memberitakan Injil. Kuasa yang menang atas setan. Tapi anehnya ketika saya mendoakan mereka terima Yesus, kebanyakan orang yang sakitnya aneh-aneh, mereka langsung sembuh sendiri. Karena ternyata menerima Yesus itulah kelepasan kekal. Amin. Setan tidak bisa masuk lagi kalau sudah ada Yesus. Saudara pernah mengusir setan berkali-kali? Pernah? Kalau saudara tidak layani orang itu terima Yesus, pasti setannya akan masuk, keluar masuk. Kenapa? Karena setan hanya takut kepada saudara. Ketika saudara pulang, setan tidak takut kepada orang yang dia masuk. Karena dia belum menerima Tuhan. Maka penginjilan itu harus sampai orang menerima Yesus secara pribadi. Supaya apa? Dia punya kekuatan untuk usir setan. Amin. Dan ajar dia berdoa. Itu yang ketiga. Yang berikut dikatakan, kita nonton video ini. Saudara bisa dihidupkan sebentar. Nah, saudara simak video ini. Kalau kita tidak menginjil akibatnya seperti ini. Temannya ingin ke gereja tapi dicuekin sama temannya.
Mereka berteman baik ya, akrab sekali. Padahal temannya ini ingin dengar Injil. Cuma tidak jadi lagi dengar Injil. Karena ada gangguan dan dia mimpi temannya meninggal. Sudah meninggal, sudah terlambat. Dia mimpi, tetapi itu kenyataan. Malam itu waktu setelah mereka minum, temannya kecelakaan dan meninggal. Dan besok paginya dia pergi ke rumah setelah bangun ini. Ternyata memang temannya sudah meninggal. Sudah terlambat, saudara. Maksud hati mau sampaikan Injil malah kakaknya keluar. Pas malam minggu itu.
Itu keran bunganya datang. Udah terlambat ya. Menyesalnya luar biasa. Oke, stop. Mungkin saudara bisa tangkap sesuatu dari video ini. Bahwa kita tidak tahu kapan orang itu akan dipanggil. Amin. Dan saudara atau siapapun dari bagian kehidupan saya dan saudara. Karena itu kalau terlambat, jadinya seperti itu. Kita baca cerita banyak hal, tapi kita tidak menyampaikan keselamatan. Seorang sahabat ternyata mengasihi sesama manusia adalah menyampaikan Injil. Amin. Seperti saya selamat, saya ingin mereka yang lain juga selamat. Itulah yang harus terjadi. Yang terakhir, poin dari yang kebenaran ini bahwa kalau kita tidak tahu keselamatan, kita akan bisa juga tidak tahu cara hidup. Cara hidup orang yang percaya berbeda dengan cara hidup orang yang tidak percaya. Orang yang percaya, dia harus tahu cara hidupnya, buang kekhawatiran. Semakin saudara percaya, semakin kekhawatiran harus hilang dari hidup saya dan saudara. Amin. Semakin kita percaya, kita semakin menyangkal diri bahwa semua adalah dari Tuhan. Bukan kekuatan saya. Orang percaya beda dengan orang yang tidak percaya cara hidup. Kita dapat pertolongan Roh Kudus. Maka walaupun kita sama-sama susah karena pandemik, tapi orang percaya masih ada kekuatan yang lebih besar. Amin. Kita punya Roh Kudus yang siap 24 jam menghibur, menguatkan, menjawab segala keadaan kita. Karena itu setiap orang percaya harus perhatikan cara hidupnya. Jangan salah. Jangan pakai cara hidup orang yang tidak percaya. Orang yang percaya boleh khawatir, tapi kita orang yang percaya tidak khawatir. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Orang yang tidak percaya boleh takut, tapi kita tidak perlu takut. Karena Tuhan beserta kita. Lebih lanjut dikatakan di situ bahwa di poin yang terakhir ini. Untuk mendapat pertolongan Roh Kudus, inti hidup saya dan saudara adalah Kristus. Utamakan doa dalam hidupnya. Dan total hidupnya memberitakan Injil. Amin. Saudara, kalau mau terus mengalami kekuatan Roh Kudus, coba saudara menginjil terus. Setiap hari. Pasti Roh Kudus bekerja terus. Kalau saudara mau membuat Roh Kudus diam, tidak usah menginjil. Diam saja. Roh Kudus juga tidak akan bekerja. Karena Roh Kudus bekerja ketika kita mau dipakai menyampaikan Injil. Menuai banyak jiwa, memberitakan nama Yesus. Utamakan doa, selalu panggil kekuatan Tuhan. Inti hidupnya hanya Kristus, jangan yang lain. Maka orang yang mengerti keselamatan, dia punya keyakinan yang kuat. Jangan tidak punya keyakinan. Saudara, di tengah-tengah keadaan seperti ini, cek keyakinan kita masing-masing. Amin. Semakin saudara yakin, saudara akan menuai jiwa di masa sekarang ini. Karena apa? Banyak orang sedang tidak yakin. Mereka sedang ragu-ragu. Mereka sedang bingung dengan hidupnya. Kesempatan bagi kita yang punya keyakinan. Kita memberi mereka keyakinan yang pasti di dalam keselamatan. Amin. Kalau saudara tidak mau menyampaikan, maka kekuatan keyakinan saudara perlu dipertanyakan. Apakah benar saya yakin Yesus sudah mati untuk saya? Yesus sudah datang untuk saya, mati untuk saya, bangkit untuk saya, naik ke sorga untuk saya, menyediakan tempat untuk saya, kirim Roh Kudus untuk saya. Itulah keyakinan kita. Tanpa keyakinan seperti itu kita tidak akan memberitakan Injil. Maka orang yang takut, dia tidak punya keyakinan sebenarnya. Sudahkah saudara punya keyakinan? Cek masing-masing. Dan sepulang dari tempat ini, saudara benar-benar yakin menolong, memberitakan Injil kepada semua. Karena binasa.
akibat dari Injil yang tidak diterima, binasa. Saudara harus tahu keyakinan kita sangat penting. Karena orang-orang di dunia ini sedang ditipu dengan keadaan sekarang. Dan mereka sibuk tiba-tiba binasa. Saudara lihat tadi itu kesibuk di malam minggu. Tidak sempat menginjil. Besoknya sudah dengar temannya sudah tidak ada. Saya berharap lewat kebenaran firman pada hari ini. Kita semua memiliki keyakinan yang kuat. Amin. Di dalam siapa? Yesus. Cek masing-masing. Saya akan tutup di dalam kesimpulan ini. Keyakinan akan keselamatan akan melepaskan kita dari penyembahan berhala. Amin. Saudara semakin yakin keselamatan, saudara tidak akan tertipu dengan ajaran apapun. Karena di dalam Yesus sudah puas. Di dalam Yesus sudah lengkap. Tidak perlu mencari jawaban yang lain. Dan membawa kita hidup untuk penginjilan. Jadi saya percaya bahwa hidup saya dan saudara harusnya memiliki keyakinan keselamatan yang kuat. Saudara harus cek masing-masing, apakah saya yakin kalau hari ini Tuhan panggil, saya bisa bertemu Tuhan. Dan ketika saudara sudah yakin, apakah istri saya yakin dia juga kalau dipanggil Tuhan dia ketemu Tuhan. Apakah anak saya juga yakin? Saudara bisa cek semua. Amin. Cek mertua, cek keluarga semua. Ternyata masih banyak dari keluarga kita juga belum mempunyai keyakinan di dalam keselamatan. Dan saudara berdoa. Dan saudara sampaikanlah Yesus. Amin. Siapa yang lebih mengasihi keluarga saudara? Pak Gembala memang mengasihi. Tapi saudara jauh lebih mengasihi keluarga saudara daripada gembala. Gembala juga punya keluarga sendiri. Dia juga mengasihi keluarganya. Maka kita punya daerah masing-masing. Saya sebut ada 3 daerah kita. Daerah tinggal, daerah kerja. Ya, daerah tinggal, daerah kerja itu adalah daerah penginjilan saudara masing-masing. Tanggung jawabnya. Dan ada daerah keluarga. Daerah tinggal, daerah kerja. Daerah tinggal itu tetangga saudara. Daerah kerja itu teman kerja saudara. Daerah keluarga saudara juga itu menjadi tanggung jawab saudara. Amin. Siapa yang akan menginjili itu semua? Bukan pendeta. Semua kita bertanggung jawab. Nanti ditanya seperti tadi. Kenapa kamu tidak sampaikan saya sampai saya binasa? Saudara bergaul karib dengan teman itu tetapi sampai dia mati tidak sampaikan Injil. Saya bilang sama anak saya, sebelum kamu pindah kelas 4, kelas 3, injililah 1 orang di kelasmu. Paling tidak. Dan dia coba, dia cerita walaupun masih asal-asalan. Tapi saya tanamkan keberanian. Karena kalau dia binasa itu temanmu. Siapa tahu dia dengar nanti pada waktu dia besar. Tanamkan aja, kamu harus percaya Yesus. Anak saya pun juga saya ajar menginjil saudara, walaupun SD. Ibu gurumu juga. Siapa tahu dia belum tahu keselamatan. Tanya pelan-pelan, berdoa. Kenapa saya tanamkan itu? Karena itulah nilai tertinggi. Amin. Jangan tanamkan yang lain. Orang pintar bisa jadi jahat. Tapi orang yang bersama Tuhan, dia luar biasa. Dipakai oleh Tuhan. Kiranya kebenaran ini akan menolong kita semua. Menjadi orang-orang yang akan mempunyai keyakinan keselamatan yang kuat. Mari kita tundukkan kepala. Saudara cek hati masing-masing. Apakah saudara yakin Yesus sebagai juru selamatmu pribadi? Dan saya akan berdoa untuk kita semua. Dan kalau saudara ada di dalam hati ingat orang yang belum selamat, berdoa juga. Mari kita berdoa dulu untuk diri sendiri. Apakah saudara sudah yakin bahwa saudara diselamatkan? Sudah bebas dari dosa, setan dan neraka? Atau saudara tidak yakin sama sekali? Mari kita nyanyikan lagu yang pertama tadi itu. Yang lagu penyembahan yang pertama itu apa? Rohmu yang
Haleluya Yesus. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sekali lagi dari pertama, Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup. Mari saudara cek hatimu, apakah Yesus ada di dalam hatimu? Kalau Yesus ada, itulah keselamatanmu, itulah kekuatanmu. Jiwaku tenang. Mari bangkit berdiri. Katakan buka hati untuk Tuhan. Rohmu itu buka hati, jamah kami Tuhan, berserah penuh. Engkaulah yang kami percaya Tuhan. Yesus, Kau ambil seluruh hidup kami, supaya kami berguna untuk kerajaan Allah. Haleluya. Ku buka hati, Yesus, Engkaulah kekuatan kami. Yesus, Juru Selamat kami. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, menyembah-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, milikilah keyakinan di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus setan bisa pergi dari hidup kita. Hanya di dalam Yesus pemulihan terjadi. Hanya di dalam Yesus neraka hancur total. Hanya di dalam Yesus beban dosa dihapus oleh Yesus. Kalau saudara punya keyakinan, saudara juga tidak akan diam. Berkat keselamatan akan terjadi dalam hidup saudara. Kuasa keselamatan akan terjadi dalam hidup saudara. Dan tadi kuasa dan berkat itu harus mengalir dalam orang yang percaya. Bapa, hamba berdoa, kiranya Engkau jamah setiap hati. Kalau Engkau temui mereka kurang yakin, kalau mereka masih berpikir ada keselamatan di tempat lain, Tuhan pulihkan. Hanya ada di dalam Yesus. Dan hari ini mereka buka hati menerima Engkau. Biarlah kuasa keselamatan menguasai hidup mereka. Berkat keselamatan menguasai. Dan mereka bisa menyaksikan Injil sampai ke ujung bumi. Bapa, terima kasih. Saudara, yakinlah bahwa keselamatan sudah menjadi bagian yang Tuhan beri di dalam Yesus. Dan yakinlah bahwa kalau saudara juga ada mau mendoakan saudara-saudara, mari berdoa. Taruh nama itu di hatimu. Kalau engkau mau rindu mereka juga diselamatkan. Mari berdoa dengan saya dan nantinya mereka juga akan menerima keselamatan dan engkau akan bawa mereka kepada Tuhan. Bapa, Engkau lihat hati yang menaruh doanya kepada jiwa-jiwa. Mari Engkau jamah di dalam nama Yesus. Sehingga dari setiap pribadi yang ada di sini akan terjadi penuaian jiwa. Tuhan, Engkau bekerja. Mungkin saudara mereka, mungkin orang tua mereka, mungkin teman-teman mereka yang mereka taruh dalam hati. Mari Engkau buka hati, buka pintu penginjilan. Buka untuk mereka bisa menerima Yesus juga. Selamatkan jiwa yang ada di dalam pokok doa dari hamba-hamba. Terima kasih. Haleluya. Saya serahkan kepada. Kita persiapkan perjamuan suci. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan
Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Saudara, ketika saya simpulkan dari khotbah tadi cuma satu. Jangan menjadi orang yang membawa orang lain ke neraka. Jangan saudara dan saya hari ini menjadi pembawa orang masuk neraka. Karena Tuhan tentukan kita untuk kita saat ini digerakkan oleh Tuhan membawa jiwa. Jangan bangga sebatas saudara dan saya datang ke gereja. Tapi bersyukur pada siang ini kita diberitakan Roh Kudus membawa kita untuk kita saat ini. Justru melepaskan orang dari neraka, bukan membawa mereka kepada neraka. Cuman satu, katakan keselamatan itu pada setiap orang. Di mana engkau berada? Rumah tanggamu, lingkunganmu, pekerjaanmu. Saya percaya Tuhan menyertai saudara. Oleh karena itu hikmati setiap apa yang kita lakukan pada perjamuan suci. Dia mati, memecahkan dagingnya untuk menyertai saudara. Diberikan kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Kita angkat tangan kita. Beriman, roti yang kau angkat adalah tubuh Kristus yang dipecahkan. Ketika Yesus bersama muridnya, dia mengadakan Paskah, dia memecahkan roti dan berikan kepada murid dan berkata, inilah tubuhku, inilah dagingku, makanlah. Jadikanlah peringatan akan aku atas keselamatan hidupmu. Bukankah roti yang dipecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga saat itu Tuhan Yesus mengambil cawan dan diberkati. Diberikanlah kepada muridnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah, jadikanlah peringatan akan aku atas keselamatan kehidupanmu. Bukankah cawan yang diberkati Allah ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Taruh imanmu, keyakinanmu bahwa Tuhan menyertai engkau. Ketika engkau berkata-kata tentang Injil, mereka mengenal Tuhan Yesus dan diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Oh, inara lama sandara lama sangkaka
Percaya ada kekuatan Allah dalam dirimu. Jangan merasa kau sendiri. Jangan takut, jangan gentar. Allah bekerja di dalam kehidupanmu. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau terus bekerja dalam hidup kami untuk kami membawa orang-orang yang tersesat kepada kerajaan-Mu. Urapi umat-Mu. Berapa banyak saudara siap untuk menjadi berkat, saudara memberitakan Injil Kristus, angkat tangan saudara. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami percaya lewat kesaksian mereka, Engkau akan membawa dampak. Orang diselamatkan bagi Yesus. Kami percaya Tuhan. Lewat hamba-Mu yang mengangkat tangan. Di keluarga mereka adalah keluarga yang melayani Tuhan. Keluarga mereka semua diselamatkan dan bersuka cita. Bukan saja berpesta di bumi tapi juga berpesta di sorga. Bapa, kami siap Tuhan untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan kita juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa bagi kami. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan kami pada hari ini Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang dalam masa pandemi dan juga memasuki resesi Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberikan hikmat akal budi pada para pemimpin kami Tuhan, dari presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, bahkan sampai aparat terkecil di desa kami, kalian dinas, Tuhan juga RT RW Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin kami Tuhan dengan rasa takut akan Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari perselisihan, juga korupsi maupun juga pertentangan suku sara Tuhan. Berikan kami kesatuan hati Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Dan Kau juga Tuhan memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka Tuhan solusi Tuhan supaya mereka juga boleh keluar dari masalah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga pemimpin rohani kami serahkan dalam tangan-Mu. Berikan kekuatan iman bagi mereka Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari percobaan, dari kuasa kegelapan Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin kami Tuhan menghadapi masa ini Tuhan. Dan Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, Kau mengajarkan kami Tuhan untuk memberi Tuhan. Dan juga Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan. Berikan kami ketulusan hati, taat akan dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Biarlah persembahan kami Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu, menjadi sarana Tuhan untuk memberkati lingkungan kami, memberkati gereja ini, memberkati hamba-hamba-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin percaya Tuhan, Kau juga akan memberkati kembali anak-anak-Mu yang akan menabur dengan sukacita Tuhan. Kau memberkati pekerjaan, usaha, kegiatan mereka sejauh mereka tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dan kami akan menabur Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Saya percaya selama kita hidup ini, hari ini masih ada kesempatan untuk memberitakan Injil. Amin. Ayo mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini
kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Bersukacitalah Tuhan menyertai engkau. Dan kami percaya ketika engkau keluar dari tempat ini, engkau menjadi berkat. Bapa, kami percaya pengurapan baru turun atas anakmu. Yaitu pengurapan hidup yang menjadi berkat. Untuk mampu menyatakan Injil-Mu. Kami percaya Tuhan, satu orang bertobat malaikat di surga bersorak-sorak dan bergembira. Jadikan anakmu sebagai orang-orang yang menyelamatkan jiwa. Bukan menjadi orang yang membawa orang ke neraka. Kami percaya Tuhan, pengurapan Allah cukup untuk anakmu saat ini berdoa kepada orang yang sakit disembuhkan. Orang yang kerasukan setan-setan pergi. Dan kami percaya bahkan yang mati pun akan bangkit karena doa umatmu. Karena keyakinan yang kuat dan kokoh. Karena Kristus tinggal di dalam kehidupannya. Oleh karena itu pulanglah saudara dengan pengurapan baru daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berjalanlah bersama Injil Kristus mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Setiap kita yang percaya menerima berkat berkata bersama. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.